Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Hari ini Jumat 11 April 2025, kita naikkan syukur karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kita. Kiranya hal itu jugalah yang menjadi sukacita kita untuk senantiasa rindu mendengar isi hatinya. Mari sebelum kita mempelajari kehendaknya, kita awali dengan doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu. Kasih-Mu yang tidak berkesudahan membuat kami selalu rindu untuk terus memahami dan mendalami kehendak-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong dan memberikan kami hikmat, sehingga kami dibuat mengerti dan paham. Bahkan kami dimampukan melakukan kehendak Bapa dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman pagi ini diberi judul Agen Sukacita, di mana bacaan diambil dari 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-8 yang demikian bunyinya. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Sepulang dari tugas belajarnya di luar negeri, seorang teman menceritakan pengalamannya selama belajar di negeri orang. Ia mengisahkan bahwa hal yang paling membuatnya sukacita dan bersemangat adalah ketika ia berjumpa dengan teman-teman setanah air. Ia dengan leluasa berkomunikasi dengan bahasa ibu dan bahkan mereka tidak segan-segan untuk menjalin hubungan persaudaraan yang erat satu dengan yang lain. Dalam setiap event, mereka menunjukkan kekompakan yang membuat setiap pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat karena adanya semangat kebersamaan. Demikian halnya dengan kita sebagai saudara seiman. Sama-sama memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah seyogyanya kita terus membawa semangat kebersamaan ini dimanapun kita berada. Dalam sebuah pelayanan, baik di gereja, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan perumahan, di kampus, di sekolah, di berbagai komunitas yang kita ikuti. Ketika kita mendapati berjumpa dengan saudara seiman, sudah seharusnya semangat kebersamaan yang dibalut dengan kasih Kristus membuat kita dengan saudara-saudara seiman sanggup bergandeng tangan dengan sukacita. Dan percayalah, sukacita ini yang menjadi motor penggerak kita, sumber energi kita untuk dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita, bahkan mewartakan kasih Kristus secara nyata kepada semua orang yang kita jumpai. Benar adanya, ada suatu fakta ketika kita saling berjumpa dengan saudara seiman, belum tentu di momen itu kita memiliki frekuensi yang sama. Ada kalanya kita sedang sukacita, namun saudara seiman yang kita jumpai sedang dalam persoalan. Bisa jadi hal ini yang membuat suasana terasa aneh dan canggung. Belum lagi apabila kedua belah pihak sama-sama memiliki pergumulan. Kata sepakat akan terasa sulit untuk dicapai. Bahkan perjumpaan dapat berakhir dengan selisih pendapat. Ketika menghadapi hal ini dibutuhkan kerendahan hati untuk Roh Kudus menolong kita agar kita dikaruniai hikmat sehingga tercipta frekuensi yang sama di momen tersebut. Frekuensi yang sama akan membuat interaksi menjadi semakin baik. Ada empati untuk pergumulan yang dihadapi satu dengan yang lain, dan empati itulah yang mendatangkan sukacita, semangat, dan energi yang baru. Perbedaan frekuensi yang sedang terjadi di momen itu, Roh Kudus ubahkan menjadi sukacita sejati di dalam Tuhan. Sukacita sejati itulah yang memampukan setiap kita sebagai orang beriman hidup di dalam kemenangan. Ada kekuatan, ada keberanian untuk melakukan kehendak Bapa sehingga hidup kita senantiasa menjadi berkat dan terang Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terus milikilah kepekaan. Andalkanlah Roh Kudus setiap saat
agar ketika kita mengalami perjumpaan dengan saudara seiman, apapun kondisi yang sedang dihadapi, hidup kita yang senantiasa dituntun Roh Kudus akan selalu mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami anak-anak-Mu untuk senantiasa mengandalkan Roh Kudus, agar dalam setiap kami melangkah, kami selalu dimampukan menjadi pembawa damai dan sukacita-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.